Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kami akan mempraktikkan pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS berdasarkan metode Partial Square Structural Equation Modeling atau PLSM dan Bootstrapping. Data yang kami gunakan merupakan data hasil penyebaran kuesioner penelitian yang memiliki 3 hipotesis, yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Lalu, masukkan data ke Excel dan kalian klik File, klik Save As, dan klik Dokumen, lalu namakan file tersebut. Setelah dinamakan, kalian save ke CSV MS Docs, dan diklik Save. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan langkah-langkah pengolahan data, mulai dari mengimport data hingga membentuk model penelitian. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi Smart PLS. Tentunya sebelum itu, kalian harus sudah mendownload terlebih dahulu ya. Setelah aplikasi terbuka, maka muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa fitur, yaitu ada fitur New Project, PLSM, CPSM, GSCA, Process, dan Regression. Selanjutnya, kita memilih menu File, kemudian New Project. Lalu, kalian namakan project tersebut, contohnya Project 4. Klik Create. Setelah project berhasil dibuat, kita mengimport data penelitian dengan memilih menu Import Data File, kemudian memilih file book 1 CSV atau file yang sudah kalian save di Excel tadi. Setelah itu, di sini klik Import di pojok bawah. Nah, setelah import selesai, dapat kita lihat bahwa seluruh data responden beserta indikator penelitian telah berhasil masuk ke dalam Smart PLS sehingga siap untuk dianalisis. Tahap berikutnya adalah membuat model penelitian. Caranya dengan mengklik back terlebih dahulu, lalu klik PLSM, dan klik model name, dan kalian ini bisa kasih beri nama apa saja, contohnya project 4, lalu klik save. Setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini, dan ada beberapa fitur yaitu ada calculate, select, latent, dan lain sebagainya sampai delay. Lalu kita memilih menu latent dan arahkan cursor kalian ke halaman lembar kerja Smart PLS dan diberi nama yaitu PK, lalu LK, dan GK, dan juga bagian Y-nya. Dan di mana PK, LK, GK merupakan variabel independen, sedangkan Y merupakan variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Setelah konstruksi selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan indikator ke masing-masing variabel dengan cara melakukan drag and drop dari panel sebelah kiri. Nah, variabel PK memiliki variabel LK1 sampai LK5 lalu ditarik menuju bagian merahnya, dan LK1 sampai LK5 ditarik, dan seterusnya seperti itu sampai bagian Y. Setelah seluruh indikator berada pada konstruk yang sesuai, kita membuat hubungan antar variabel dengan memilih menu Connect, lalu arahkan atau menarik panah dari PK ke Y, LK ke Y, dan GK ke Y, sesuai dengan hipotesis penelitian. Selanjutnya, kalian bisa klik Select di bagian atas. Nah, pada bagian ini kalian bisa mengatur arah panah, bisa ke kiri, ke atas, ke bawah,
dan ke kanan, sesuai kemauan kalian. Nah, setelah kalian sudah mengatur arah panas sesuai kemampuan kalian, sampai pada tahap ini, model penelitian telah selesai dibuat dan siap untuk dilakukan proses analisis lebih lanjut. Setelah model penelitian selesai dibuat, selanjutnya adalah menjalankan PLSM algorithm. Caranya dengan memilih menu Calculate, kemudian klik PLSM algorithm. Pengaturan dibiarkan dalam kondisi default, kemudian klik Start Calculation. Tahapan ini bertujuan untuk mengevaluasi model pengukuran atau outer model, sehingga dapat diketahui apakah indikator yang digunakan sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Pengujian pertama yang dilakukan adalah melihat outer loading dengan membuka menu Final Results, kemudian memilih outer loading. Nilai outer loading menunjukkan seberapa besar hubungan antara indikator dengan konstruk yang diukurnya. Suatu indikator dinyatakan reliable apabila memiliki nilai outer loading di atas 0,708. Apabila seluruh indikator memenuhi nilai tersebut, maka seluruh indikator dinyatakan layak digunakan dalam model penelitian. Jika terdapat hasil yang berwarna merah, maka kita bisa menghapusnya dengan cara klik edit, lalu klik delete, hapus semua indikator yang menyebabkan hasilnya berwarna merah tersebut. Setelah dihapus, klik select, lalu klik calculate, dan pilih PLSM algorithm untuk melihat apakah data sudah aman semua atau sudah berwarna hijau. Selanjutnya, kita membuka menu Quality Criteria, kemudian memilih konstruk Reliability and Validity. Pada bagian ini ditampilkan nilai Cronbach's alpha, Rho A, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted atau AV. Nilai Cronbach's alpha dan Composite Reliability yang berada di atas 0,70 menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang baik, sehingga indikator yang digunakan mampu mengukur variabel secara konsisten. Selain itu, nilai AV yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% variance indikatornya, sehingga validitas konvergen telah terpenuhi. Tahap berikutnya adalah menguji validitas diskriminan dengan membuka menu diskriminan validity, kemudian memilih HTMT. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk benar-benar berbeda dengan konstruk lainnya. Apabila seluruh nilai HTMT berada di bawah 0,90, maka validitas diskriminan telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya seluruh pengujian pada outer model, maka model penelitian dinyatakan valid dan reliable, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu evaluasi inner model. Tahap selanjutnya kita buka bagian collinearity statistik, tekan yang model fit bagian inner model. Nah, di sini terlihat bahwa GK terhadap Y itu 1,256, PK terhadap Y itu 1,327, dan PK terhadap Y itu 1,092. Nah, ini mengatakan bahwa seluruh nilainya itu berada di bawah angka 3, yang dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masa kolinearitas. Selanjutnya, kita membuka menu Quality Criteria, kemudian memilih R-square. Nah, nilai R-square ini menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Jadi, semakin besar nilai R-square, maka makin besar pula kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R-square yang tertera itu 0,64. Artinya moderat atau variabel X-nya dapat menjelaskan Y hanya 64%. Lalu setelah itu kita melihat nih nilai F-square yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel GK dan PK ini punya pengaruh yang besar, sedangkan
variabel LK ini efeknya dapat diabaikan. Kenapa? Karena kurang dari 0,02. Jadi pengaruhnya itu lemah alias diabaikan. Tahap berikutnya kita buka lagi nih menu quality kriteria. Kemudian klik bagian model fit. Lalu kita lihat nih bagian SRMR. Nah, nilai SRMR ini digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian model. Jadi, apabila nilai SRMR berada di bawah 0,08, maka model penelitian dapat dikatakan memiliki tingkat kecocokan yang baik. Karena nilainya lebih dari 0,1, maka memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping. Yang pertama, kita klik edit, lalu pencet calculate, dan pencet tulisan bootstrapping. Kemudian, kita pilih yang jumlah subsampelnya pada 5000 dan bagian confidence intervalnya diganti menjadi bias corrector. Kemudian klik start calculation. Nah, bootstrapping ini dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel dalam penelitian signifikan atau tidak. Setelah proses penyusunan atau pembukaan bootstrapping, kita buka menu bagian final result, kemudian pilih path coefficient. Nah, pada bagian ini akan ditampilkan nilai original sample, tes statistik, dan p-value untuk setiap hubungan antar variabel. Nah, pengambilan keputusan ini didasarkan melalui nilai p-value, di mana suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05 atau nilai t statisnya lebih besar dari 1,96. Dari hasil tersebut kita dapat mengetahui nih, jadi apakah variabel PK, LK, dan GK ini punya pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Dan ternyata p-value LK ini 0,917 yang artinya melebihi 0,05 sehingga hipotesanya ditolak. Karena p-value LK itu melebihi 0,05, jadi kita edit terlebih dahulu. Kita klik edit, lalu pencet menu calculate dan klik PLSM. Nah, untuk membuat hipotesisnya diterima, kita buka collinearity statistik lagi, lalu kita hapus bagian angka yang merahnya saja karena mereka itu tidak sesuai dengan syarat yang diminta, yaitu GK1, PK1, dan juga PK3. Kenapa angka yang hitam tidak dihapus? Karena itu masih dianggap wajar atau belum melewati syarat yang diminta. Lalu untuk menghapus angka merahnya, kita klik edit, lalu pencet tulisan delete-nya dan hapus bagian berwarna merah. Lalu kita klik select dan kembali ke PLSM. Lalu kita cek kembali nih di kolinearitas, apakah semuanya sudah hijau, dan jika sudah hijau bisa kita save dan kita create. Dan kalian bisa ekspor data ke Excel dengan klik icon Excel yang berada di atas, lalu biarkan semua pengaturan menjadi default dan klik export lalu klik save. Tunggu sebentar, maka akan muncul tampilan Excel seperti ini. Nah, kalian juga bisa membuka hasilnya dengan mengklik bagian show, maka sudah terlihat di slide selanjutnya. Dan yang lainnya seperti itu. Nah, berdasarkan tahapan yang sudah kami lakukan, proses analisis menggunakan SmartPLS ini dimulai dari mengimpor data, membuat model penelitian, menjelaskan PLSM algoritma, mengevaluasi outer model, mengevaluasi inner model, melakukan bootstrapping untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, dengan mengikuti tahapan tersebut, peneliti dapat mengetahui nih apakah model penelitiannya telah memenuhi syarat validitas, reliabilitas, serta apakah hubungan antar variabel dalam penelitian signifikan atau tidak. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.